Semen Padang FC resmi lepas 6 pemain asing jelang masuki putaran kedua Liga Indonesia musim ini. Performa tak kunjung membaik selama putaran pertama. Kabau Sirah, tim kebanggaan urang awak, konsisten berkutat di zona degradasi Liga Indonesia musim 2024-2025. Mengakhiri putaran pertama di peringkat 17 klasemen, sementara membuat manajemen Semen Padang FC melakukan perombakan besar-besaran secara menyeluruh, mendatangkan muka baru dan evaluasi terhadap kinerja muka lama, khususnya pemain asing menjadi sorotan khusus manajemen Kabau Sirah. Alhasil, melalui pertimbangan panjang, Semen Padang FC secara resmi melepas 6 pemain asing dalam menyambut putaran kedua Liga Indonesia musim ini. Berikut 6 pemain asing yang dilepas manajemen Semen Padang FC. Pertama, Kenneth Ngoke. Secara mengejutkan, Kabau Sirah melepas salah satu bomber yang telah menemani perjuangan Semen Padang FC dari Liga 2 musim lalu. Kabau Sirah resmi mengakhiri kerjasama dengan striker kebangsaan Nigeria ini di paruh musim ini. Memang performa bomber 31 tahun ini semenjak mentas di Liga 1 jauh dari kata memuaskan. Sejauh ini striker bernama lengkap Kenneth Ikechukwu Ngoke ini baru menyumbang 4 gol dari 12 laga yang dilalui di Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. 2. Ryohei Michibuchi. Sayap lincah asal negeri Sakura yang baru didatangkan awal musim ini resmi dilepas oleh manajemen Semen Padang FC. Padahal dari sisi penampilan, Ryohei Michibuchi cukup tampil impresif di setiap laga yang ia mainkan. Sejauh ini Ryohei Michibuchi telah tampil 17 pertandingan dengan membukukan 1 gol dan 1 assist di Liga 1 musim ini. 3. Charlie Scott. Salah satu pemain asing yang tampil di bawah ekspektasi, Charlie Scott juga resmi dilepas manajemen di paruh musim ini. Sempat digadang-gadang akan jadi salah satu gelandang terbaik di belantika persepakbolaan Indonesia, nyatanya gagal untuk bersinar. Miliki latar belakang mentereng sebagai pemain yang pernah perkuat Manchester United ini, ditambah lagi pengalaman dan tampil konsisten bersama Kice selama 4 musim di Liga Hong Kong, nyatanya tak dapat berbuat banyak ketika sang gelandang tampil di Liga Indonesia musim ini. Selama putaran pertama, Charlie Scott hanya tampil sebanyak 4 pertandingan dan seolah tak mendapat kepercayaan dari manajemen Kabau Sirah dan selalu tampil di bawah standar. 4. Jan Vargas. Mantan pemain tim nasional Panama ini, Jan Vargas juga harus tersingkir jelang putaran kedua Liga Indonesia musim 2024-2025. Padahal di awal-awal musim Jan Vargas cukup mendapat kepercayaan dengan performa yang cukup baik dengan di total 9 laga yang ia mainkan bersama Kabau Sirah. Akan tetapi pergantian pelatih di tubuh Semen Padang FC dari Henry Susilo ke Eduardo Almeida menjadikan Jan Vargas terpinggirkan, yang pada akhirnya berujung dengan dilepasnya bek yang memiliki 1 cap bersama timnas Panama ini. 5. Kim Min-gyu. Cukup mengejutkan, pemain bertahan 25 tahun asal Korea Selatan ini juga masuk program bersih-bersih jelang putaran kedua oleh Semen Padang FC. Padahal sejauh ini Kim Min-gyu menjadi pilihan utama Kabau Sirah di lini belakang dengan catatan 15 penampilan selama putaran pertama. Dan jika lebih jauh menengok ke belakang, Kim Min-gyu merupakan pilar penting lini belakang yang bawa Semen Padang FC promosi ke Liga 1 musim ini.
Karena di Liga 2 Kim Min Gyu telah tampil sebanyak 21 pertandingan dan berhasil bawa Semen Padang FC promosi ke Liga 1. 6. Bruno Dibal. Gelandang serang asal Brazil 30 tahun ini juga dilepas oleh manajemen Cabausirah. Memang dari awal penampilannya bersama Semen Padang FC, performa Bruno Dibal banyak mendapat kritik dari para penggemar. Mantan pemain Persiraja dan Persikabo ini dinilai gagal menjalankan tugasnya di lapangan. Karena harapan para penggemar adalah Bruno Dibal mampu menambah kreativitas lini tengah Cabausirah. Akan tetapi penampilan angin-anginan kerap membuatnya jadi target kritik para pencinta Cabausirah. Dengan dilepasnya 6 pemain asing ini, secara tidak langsung manajemen Cabausirah juga sudah menyambut punggawa asing baru guna menambal kekosongan yang ditinggalkan. Bagaimana menurut kalian, kemanakah para pemain ini akan berlabuh untuk melanjutkan karirnya di putaran kedua musim ini? Dan menarik dinantikan tentang performa Cabausirah di putaran kedua ini, tentunya dengan rekrutan terbaru. Bagaimana tanggapan kalian terkait bongkar pasang di tubuh Semen Padang FC? Jangan lupa tinggalkan bacot kalian di kolom komentar.